Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Pancasila merupakan dasar negara, sedangkan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan pemersatu bangsa. Peraturan pemerintah standar nasional pendidikan masih kurang optimal dalam membangun karakter bangsa, karena tidak menyebut pendidikan moral Pancasila dalam mata pelajaran dan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini harus menjadi materi tersendiri, bukan digabung dengan kewarganegaraan, karena substansinya berbeda. Pancasila harus pelajaran wajib karena sangat penting bagi bangsa ini menjaga roh kemajemukan dan nilai-nilai keutamaan dalam menjaga keutuhan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah seharusnya diajarkan di dunia pendidikan. Namun, isi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tidak mencantumkannya. Pancasila juga berperan penting untuk menginspirasi generasi muda bahwa Indonesia dibangun atas nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Pendidikan Pancasila pun tidak bisa diganti dengan pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang disebut wajib dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Seiring cepatnya laju roda zaman dan lompatan kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang dibungkus dalam bingkai modernitas, tantangan merawat dan menjaga Pancasila semakin nyata. Bila kita lalai dan abai, nilai-nilai asing yang masuk dengan deras ke Indonesia pada akhirnya akan merongrong jati diri, tradisi dan budaya, moralitas, serta warisan kearifan lokal bangsa. Salah satu upaya menghadirkan nilai-nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai bidang. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan Pancasila. Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai, bukan sekedar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Tetapi juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada setiap diri orang Indonesia. Polemik yang terjadi terkait tidak adanya mata ajar Pancasila dan bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan nasional harus segera diakhiri dengan langkah-langkah konkret agar proses pendidikan nasional dapat berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Agar kurikulum pendidikan mampu mewujudkan cita-cita luhur pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yang kedua yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan kebangsaan yang berbasis pada 4 konsensus Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan baik dan benar, diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan proses pembelajaran.
proses pengejawantahannya, nilai-nilai, dan proses pengalihan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata. Sekian dari saya, terima kasih.